Taman Narmada dibangun sekitar tahun 1727 Masehi oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem, penguasa Kerajaan Mataram, Lombok. Pembangunan taman ini terinspirasi dari bentuk Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak. Pada masa itu, Raja sudah tidak mampu lagi melakukan perjalanan jauh menuju puncak Rinjani untuk melaksanakan upacara pakelem. Oleh karena itu, beliau membangun replika bentang alam Rinjani dalam bentuk taman ini agar upacara tersebut tetap dapat dilakukan tanpa harus mendaki gunung. Nama Narmada sendiri diambil dari kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti sumber kehidupan. Nama ini sangat sesuai karena sebagian besar area taman ini dipenuhi oleh kolam, mata air, sungai kecil, dan area hijau yang sejuk. Taman Narmada memiliki penataan ruang yang syarat dengan nilai filosofi dan budaya. Bali Lombok, area taman dibagi menjadi beberapa bagian penting seperti Beltrang, Balai Loji, Balai Petirtaan, dan Pura Kalasa. Bangunan-bangunan di sini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Bali dan Lombok. Atap alang-alang, struktur kayu, dan tata ruang yang simetris mencerminkan keharmonisan masyarakat dengan alam. Salah satu bagian paling penting dari Taman Narmada adalah Pura Kalasa. Pura ini merupakan tempat pelaksanaan upacara keagamaan bagi umat Hindu, terutama ritual pakelam yang dilakukan untuk memohon keseimbangan alam dan keberkahan hidup. Keberadaan pura ini menjadi bukti kuat bahwa Taman Narmada tidak hanya berfungsi sebagai taman kerajaan, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan budaya. Salah satu daya tarik utama Taman Narmada adalah keberadaan mata air yang dikenal sebagai air awet muda. Air ini berasal dari sumber mata air alami yang dipercaya berhubungan langsung dengan aliran air dari Gunung Rinjani. Masyarakat setempat percaya bahwa air ini memiliki manfaat untuk kesehatan dan dapat memberikan efek awet muda jika diminum atau digunakan untuk membasuh wajah. Kepercayaan ini telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang tetap hidup hingga kini dan menjadikan spot ini salah satu yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Kolam-kolam di Taman Narmada bukan sekadar tempat untuk bermain air atau berenang. Setiap kolam memiliki filosofi tersendiri. Kolam terbesar di area ini merupakan replika dari Danau Segara Anak, dan keseluruhan kawasan taman didesain menyerupai miniatur Gunung Rinjani. Melalui desain ini, Raja ingin menghadirkan suasana spiritual dan religius yang sama seperti melakukan perjalanan ke Gunung Rinjani, tetapi dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Selain menjadi situs bersejarah, Taman Narmada kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Lombok. Pengunjung dapat menikmati pemandangan hijau yang menenangkan, mengamati bangunan bersejarah, hingga mencoba air awet muda. Taman Narmada juga sering menjadi lokasi untuk kegiatan rekreasi keluarga, tempat belajar sejarah bagi pelajar, serta tempat beristirahat bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam Lombok. Sebagai salah satu peninggalan kerajaan yang masih terjaga, Taman Narmada mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi. Pelestarian taman ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar agar keindahan dan keasliannya tetap terjaga. Dengan perawatan yang baik, Taman Narmada tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga ruang belajar sejarah, budaya, arsitektur, dan nilai kehidupan masyarakat di masa lampau. Demikian perjalanan kita mengelilingi Taman Narmada, sebuah taman bersejarah yang menyimpan cerita panjang tentang budaya, spiritualitas, dan adat masyarakat Lombok. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan inspirasi kepada kalian semua. Untuk teman-teman yang ingin merasakan langsung keindahan, kesejukan, dan suasana budaya Taman Narmada, kalian bisa datang dan melihat sendiri kemegahan peninggalan sejarah ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.